Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama saya channel Nino Mart dan perkembangan warung yang saya kelola ini. Pada video kali ini saya mau membahas lokasi warung saya yang berada di dalam gang. Seperti apakah lokasi warung saya itu detailnya, saksikan terus videonya sampai selesai. Jadi warung saya itu berada di dalam kampung, tapi juga nggak terlalu jauh dari jalan raya besar gitu, jalan raya lah. Selain itu, untuk kepadatan di kampung sendiri itu lumayan lumayan padat gitu ya warganya. Jadi satu RT itu di tempat saya itu warganya sekitar 400-an, 300 sampai 400 kakak lah. Jadi lokasinya itu ya dibilang padat penduduk, bisa juga dibilang eh, lumayan bagus juga, bisa juga gitu. Nah kalau untuk jalan raya itu posisinya itu tuh yang ada motor lewat tuh itu menuju ke sekolahan tuh, makin ke dalam gitu. Ya kalau orang bilang sih arahnya ke komplek itu, komplek perumahan komplek. Nah kalau yang keluar itu belok kanan kan, belok kanan tuh ke jalur jalan raya tuh kayak orang lewat itu dari depan, berarti itu dari depan jalan raya. Nah lokasi saya itu dibilang cukup, ya kalau untuk usaha warung sih agak lumayan gitu ya. Faktanya sih emang demikian karena saya bisa omset 1 juta lebih gitu ya setiap hari. Dengan dagangan, sebenarnya sih dagangan juga kurang begitu lengkap. Makanya saya gimana caranya untuk menaikkan omset, yaitu dengan menyisihkan keuntungannya ya seminggu lah 500.000 gitu ya, seminggu 500.000, dengan target bulan Desember itu mau renovasi warung biar agak lebih besar, biar nantinya bertambah lagi barang dagangannya gitu, bertambah banyak, dan itemnya juga bertambah banyak, ukurannya juga tambah banyak. Kayak misalkan saya jual sabun aja cuman harga yang 1.000-an doang gitu ya. Minuman juga saya nggak pajang gitu kan, seharusnya kan minuman itu bagusnya dipajang. Minyak juga nggak saya pajang karena memang raknya itu terbatas, terbatas ya, karena ruangannya juga sempit gitu. Nah di lokasi saya ini kan apa namanya, ada juga kompetitornya gitu. Di depan saya itu ada tuh paling ujung tuh deket tuh yang motor-motor pada nongol itu sebenarnya ada warung juga itu, warung. Ya nggak tahu ada warung dari mana gitu, tapi dia kayaknya baru juga tuh warung. Nah belok, nah yang belok-belok itu tuh belok itu ada juga warung. Ya jaraknya sih nggak sampai 100 meter, cuma beda beda 3 rumah aja gitu. Makanya di sini tuh persaingannya lumayan gitu, meskipun di dalam kampung tapi banyak banget itu kompetitornya. Kalau saya hitung sih ada 4 lah, belum yang di belakang saya juga ada. Keuntungan lainnya yaitu mungkin saya karena orang sini gitu ya, jadi bisa bisa baca baca situasi atau mengerti medannya gitu. Mengerti medannya itu maksudnya adalah
secara emosional kedekatan dengan warga itu lebih tinggi ketimbang orang-orang yang baru buka warung sembako gitu, misalkan orang mana gitu kan. Kan dulu itu yang buka warung itu terkenal dengan warung Batak ya. Batak itu menguasai warung di setiap kampung, mungkin bukan cuma di tempat saya aja gitu ya, mungkin di daerah lain juga mungkin dulu gitu, mungkin awal-awal 2000-an gitu ya. Setelah kesini sekarang orang image-nya semakin berubah gitu. Tadinya orang warung Batak, sekarang berubah, orang lebih mengenal warung itu warung Madura yang terkenal dengan 24 jamnya gitu, alias warung yang selalu buka 24 jam. Bagi saya sih nggak jadi masalah mau warung dari mana aja gitu ya, mau warung Madura kek, warung Batak kek, yang penting kan kita dalam membuka usaha itu kita jalanin aja gitu. Kompetitor boleh-boleh aja gitu, karena menurut saya adanya kompetitor itu menjadi lebih sehat dalam membuka warung sembako. Jadi harga itu bisa bersaing. Jadi yang diuntungkan adalah para warga gitu, para konsumen ketika membelanjakan uangnya ke warung. Pilihannya yaitu ke tempat saya atau ke warung lainnya gitu, ke warung kompetitor. Misalkan bedanya cuman 500 perak, mereka pasti warga mencari yang lebih murah. Dan keuntungan lainnya di tempat saya itu lokasinya, selain saya itu juga punya pribadi gitu ya, tokonya itu punya pribadi dan nggak sewa lahan gitu. Itu keuntungannya. Kalau mereka kan kompetitor yang saya lihat gitu ya, mereka itu kan sewa toko, sewa lahan gitu. Mungkin ada yang bulanan, ada juga yang tahunan. Nah, jadi di situ saya ambil ambil apa ya, ambil sisi sisi harga gitu. Jadi saya bisa bersaing dengan warung-warung seperti warung Batak atau warung Madura. Jadi saya akan menekan terus harganya semurah-murahnya gitu. Ada yang bilang warung Madura nih harganya murah, barangnya lengkap. It's okay itu buat mereka, tapi saya juga bisa membuat semacam perang harga lah istilahnya. Jadi saya bisa banding harga semurah-murahnya, karena keuntungan saya adalah saya nggak sewa toko gitu. Misalkan seperti orang membeli rokok ya. Rokok itu kalau di warung Madura itu kan image-nya terkenal murah. Nah, murahnya itu seperti apa gitu menurut saya. Jadi ketika rokok itu dilihatnya murah, ketika orang membelanjakan uangnya di Madura, saya pun bisa melakukan itu, bahkan harganya lebih murah dari warung Madura atau kompetitor ini. Makanya saya berani, karena saya mikirnya ya main harga gitu kan. Kalaupun sama ya nggak jadi masalah gitu. Yang penting intinya sih saya ingin persaingan harga itu membuat konsumen diuntungkan, itu aja intinya. Jadi kan lama-lama akhirnya warung yang saya kelola ini image-nya itu murah gitu. Beda halnya kalau saya itu nggak punya saingan, ya mungkin harga semaunya gitu kan. Makanya adanya kompetitor bikin harga itu bersaing gitu, bukan lagi harga pasaran tapi harga bersaing. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga
bisa bermanfaat. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.